Sharpshooter. And I was police, Bila hidup ini memang pertarungan, selama masih bernafas, masih ada kesempatan untuk menang. Seorang agen veteran menjalani kehidupan membosankan di lapangan bertahun-tahun, menyamar, bertarung, dan menangkap penjahat. Tapi dia masih terjebak di masa lalunya. Kehilangan seorang wanita yang disayanginya 15 tahun yang lalu. Kesempatan membawanya kembali ke negara penuh kenangan itu. Mengurus kasus dan memburu gangster kerah putih internasional. Dan orang yang memberikan info kejahatan gangster ini membuatnya shock. Dan dia akhirnya bertemu kembali dengan wanita dari masa lalunya. Dia berlari, diburu, dan dikejar di jalanan kota Taipei, menyelamatkan kembali keluarga yang telah lama hilang. Film ini penuh aksi kejar-kejaran mobil di jalan, tembak-menembak, dan baku hantam dengan tangan kosong. Dibintangi oleh Luke Evans, Sung Kang, Wyatt Yang, Gue Lun Mei, dan Pernell Walker. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Taipei, ibu kota Taiwan. Pengadilan negeri tinggi, sangat ramai dan banyak massa berkumpul di depannya. Sidang Ketua Kuang Industri dimulai di pengadilan tinggi hari ini. Sidang tersebut merupakan puncak dari penyelidikan yang telah berlangsung selama setahun. Perusahaan Kuang Industri dituntut atas pelanggaran penangkapan ikan ilegal dan membuat banyak lumba-lumba mati, membahayakan ekosistem laut. Ketua Kuang Industri melakukan wawancara dengan media dan mengutarakan permintaan maafnya. Di hadapan media, Kuang berjanji untuk membuktikan kalau dia tak bersalah atas segala tuntutan dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Pengacaranya sudah menunggu dan menjelaskan tentang kasus tadi, menawarkan beberapa solusi. Tapi Kuang merasa itu tak berguna dan mengusir pengacaranya keluar dari mobil. Kuang penasaran, dia ingin tahu siapa yang membongkar usahanya selama ini. Pasti ada orang dalam yang menjatuhkan usahanya. Lalu Kuang menghubungi istrinya yang bernama Jo, namun tak diangkat. Saat Kuang sibuk dengan masalahnya, Jo istrinya sibuk berbelanja. Tanpa peduli teleponnya yang berbunyi, Jo pun pergi ke sebuah dealer mobil mewah. Perhatiannya tertuju pada mobil Ferrari merah. Si marketing yang sedang berjaga segera menyampaikan, Ferrari 488 Pista Spider, mobil paling cantik dan mahal di ruangan ini. Jo melihat mesinnya dan ingin mencobanya. Dia masuk ke mobil dan menyalakan mesinnya. Ternyata Jo sangat lihai dalam berkendara. Dia memutari kota dengan kecepatan penuh. Perempuan ini adalah pengemudi profesional. Staf yang menemaninya ketakutan. Dan mereka kembali ke showroom. Jo akan membelinya. Supervisor dealer sempat marah, tapi ketika melihat Jo, dia langsung tersenyum. Jo adalah istri Kuang, seorang konglomerat paling kaya di Taiwan. Supervisor itu mengatakan mobilnya akan siap dalam 1 jam. Inilah weekend in Taipei. Jo langsung membawa mobil barunya ke rumah. Dia tinggal di sebuah penthouse mewah di tengah kota. Kuang juga sudah menunggu kedatangan istrinya. Kuang menyambut Jo dengan hangat dan berbincang dengannya. Kuang menceritakan soal tuduhan yang menimpanya. Dia ragu ada orang dalam yang mengerjainya. Jo bertanya siapa yang kira-kira mengadukannya. Kuang juga bingung masalah ini bisa keluar di media. Jo menduga kalau Kuang mencuriganya. Kuang pun membantah itu tak mungkin. Dan Jo menunjukkan mobil yang baru dibelinya sebagai hadiah ulang tahunnya. Melihat Jo mengingat hari ulang tahunnya, Kuang jadi merasa bersalah dan mengucapkan terima kasih. Isu yang menimpa Kuang Industri sangat berdampak. Saham perusahaannya anjlok sampai titik terendah. Jo pun mengetuk sebuah kamar dan masuk. Itu adalah anaknya Raymond. Ketika menikah dengan Kuang, Jo sudah melahirkan Raymond. Dan bocah ini sangat benci dengan ayah angkatnya. Kuang adalah perusak ekosistem di Laut Taiwan. Dia adalah orang brengsek. Raymond sudah mengemas barangnya dan bersiap untuk pergi. Raymond menjelaskan pada ibunya, dia tak ingin berada di rumah Kuang saat orang itu dipenjara. Raymond juga mengajak ibunya untuk kabur. Dia ingin pergi ke Paris dengan kapal Ocean. Jo berusaha mencegahnya dan meyakinkannya untuk tetap di sini. Meskipun Jo tahu Raymond tak pernah suka dengan ayah angkatnya. Alasan Jo menikah dengan Kuang dulu, dia sangat membutuhkan bantuan dari Kuang.
Joe berusaha menghibur anaknya dan berjanji akan mengajak Raymond ke Paris akhir pekan depan. Lalu tiba-tiba Raymond bertanya soal ayah kandungnya. Raymond hanya tahu ayah kandungnya adalah seorang koki kue dan meninggal karena kecelakaan mobil. Joe merasa dia tak perlu menceritakannya. Masa lalu tak akan mengubah masa sekarang. Raymond setuju untuk sabar dan menunggu ibunya. Di Minneapolis, Amerika, seorang pria dengan pakaian chief ditodong oleh pihak kepolisian. Dia diminta untuk menyerah. Pria ini bernama John Laylor. Penampilan John sangat berantakan dan dia juga tak melawan saat ditahan. Seorang wanita bernama Charlotte datang. Dia marah dan meminta kepolisian melepaskan borgol itu. Dia adalah agennya yang sedang menyamar dan menyuruh para petugas ini pergi. Charlotte menanyakan keadaan John dan di mana rekannya yang bernama Santiago. John berkata Santiago baik-baik saja. Tak lama petugas medis lewat membawa Santiago yang sudah terluka parah. Charlotte langsung ngomel, bertanya apa yang terjadi, dan John pun menceritakan. Dia dan Santiago sudah menyamar sebagai chief di restoran ini selama 6 bulan. Mereka sedang memantau pengiriman barang yang mencurigakan yang dikirim oleh Kwang Industri di Taiwan. Mereka sedang merekam bukti pengiriman itu. Tak sengaja lencana milik Santiago terjatuh dan ketahuan oleh kurir Kwang yang sedang lewat. Orang ini marah kepada Santiago dan bertanya apa itu miliknya. Agen ini berusaha mengelak. Orang-orang ini mengambil pisau. John berusaha menengahi. Itu bohong dan cuma lencana palsu. Dan John menyerang. Baku hantam tak terelakkan. Dan Santiago berkali-kali kena pukulan tak sengaja. Rombongan pertama dihabisi. John ingin membawa Santiago keluar. Rombongan kedua datang dan baku hantam dilanjutkan. Dengan alat-alat dapur di sana, John bertahan dan menjatuhkan orang-orang ini. Orang-orang ini masih ingin menyerangnya. John meminta waktu, biarkan dia minum dulu. Dan kembali itu dilanjutkan. Sekali lagi Santiago bernasib sial. Dan rombongan ketiga datang. Kembali baku hantam barbar dimulai. John tak segan-segan menghabisi orang-orang ini. Salah satunya disiram minyak dan John membakarnya. Dia segera keluar menceburkan dirinya ke dalam akuarium di tengah restoran. Para pelanggan di restoran panik dan berhamburan keluar. John berniat kabur dan membawa Santiago. Tapi dia melihat kurir di luar. John ingin menginterogasinya lebih dulu, meninggalkan Santiago di dapur. Ternyata api kompor masih menyala, merambat ke area dapur yang dipenuhi minyak dan tumpahan alkohol. Santiago hanya bisa pasrah. John bekerja untuk DEA dan menanyai kurir Kwang Industri dari mana dia membawa barangnya. John pun harus menyiksa orang ini agar membuka mulutnya, menenggelamkannya berkali-kali. Rekannya yang lain masuk dan menembakinya. Orang ini kabur. Dapur terbakar. Alarm kebakaran otomatis hidup. Dan John masih sempat menyelamatkan seekor ikan kecil. Dan itulah yang terjadi. Selanjutnya pihak kepolisian datang dan ingin menangkapnya. John mengajak Charlotte untuk melihat kondisi TKP yang sudah hancur berantakan. Meskipun John tak berhasil menahan kurir Kwang Industri, dia berhasil mendapatkan barang bukti. Kwang Industri memasok narkoboy melalui kaleng ikan yang mereka kirimkan ke restoran-restoran. Dan itu membuat Charlotte senang. Charlotte langsung mengumumkan temuan itu pada media. Mereka telah menemukan hampir 400 kilo heroin yang diperkirakan bernilai 300 juta dolar. Charlotte mengumumkan kalau timnya akan mencari dalang dari penyebaran narkoba itu. Mereka tak akan bisa lari dan mereka akan memburunya. Berita itu segera ditunjukkan karyawannya pada Kwang yang sedang bermain golf. Barang-barang mereka di Amerika ketahuan, yang tentunya membuat Kwang sangat marah.
Sementara itu di Taiwan, Joe kembali ke rumahnya setelah menghabiskan harinya berbelanja. Saat Joe selesai mandi, dia kaget dengan kedatangan Kwang. Kwang meminta maaf padanya dan ingin menebusnya, mengajak Joe untuk pergi berlibur. Joe pun setuju dengan ajakannya. Meskipun Kwang sudah menikah dengan Joe hampir 15 tahun, Kwang masih merasa kalau Joe belum bisa mencintainya dan menerimanya sepenuhnya. Kwang memohon pada Joe untuk memberinya kesempatan. Joe hanya diam. Di kantor DEA, agen John masih terus mengorek informasi soal perusahaan Kwang Industri. John menemukan kalau perusahaan Kwang terlibat dalam penangkapan ikan dan jaring ilegal dan memusnahkan ekosistem lumba-lumba di Taiwan. John langsung melaporkan temuannya pada Charlotte. Charlotte sudah tahu tentang kasus yang melibatkan Kwang Industri. Merasa bukti ini belum bisa menjerat mereka. Apalagi Kwang juga berada di negara lain. John berusaha meyakinkan kalau bukti itu bisa menjadi awal untuk menjerat Kwang. Dia juga mengatakan ada informan yang mengirim pesan padanya. Dia bisa memberikan buku besar milik Kwang. Charlotte tak yakin dengan informan yang ditemukan John. Apalagi informan itu di Taipei. Tak mungkin ada orang terdekat Kwang yang mau mengkhianatinya. John tetap bersikeras dan ingin menemui informannya yang berada di Taipei. Charlotte melarangnya. Apalagi dia telah mengalami sesuatu 15 tahun yang lalu. Dan itu sangat berdampak padanya. Tapi John sangat yakin dia bisa menangkap Kwang. Dia hanya perlu izin dan tetap berusaha membujuk atasannya. Charlotte menolaknya. Dia memberikan surat cuti untuk John. Dia belum bisa mengirim agen ke Taipei. Dia meminta John untuk pergi berlibur. Santailah. Pergi ke pantai dan mulailah menjalin hubungan dengan seorang gadis. Tapi John yang bandel malah menjadikan waktu cutinya untuk menginvestigasi Kwang di Taipei. Dia benar-benar pergi ke Taiwan. John menggunakan identitas palsu dengan nama George Washington dan berpura-pura berlibur ke Taipei. Dia naik ke pesawat. Ini akan jadi perjalanan panjang. Sementara itu Raymond pergi ke ruang kerja Kwang untuk mencari rautan pensil. Di ruangan itu dia melihat sebuah pajangan berbentuk badak besi yang mencurigakan. Saat dia ingin melihat lebih jelas, Kwang pun masuk ke sana. Kwang sebenarnya berusaha mendekatkan diri dengan Raymond, mengajaknya untuk main golf bersama, tapi Raymond terus menolaknya. Itu membuat Kwang sangat kesal. Dia sudah berusaha maksimal, tapi kenapa Raymond membencinya? Raymond tetap diam dan pergi dari sana. Saat itu Joe tengah menikmati berita pagi. Kedatangan tim voli Amerika yang akan melawan tim Taiwan. Tak sengaja dia melihat orang yang dikenalnya muncul sekilas di berita yang ditontonnya. Meskipun pria itu hanya lewat, dia memastikan itu adalah pria dari masa lalu. Pria itu adalah John Lawlor yang merupakan mantan pacar Joe. Ingatan masa lalu melintas di kepalanya. Joe sangat shock. Kenapa John kembali ke Taipei? Di bandara, John dijemput oleh rekan-rekannya, agen DEA yang bertugas di Taiwan. Pria ini bernama Simon. Dia menyambut John, dan pria ini Freddy. Mereka langsung pergi menuju Hotel Marriott, tempat mereka menginap. Mereka masuk ke kamar. Mereka bertiga sudah menyiapkan persenjataan lengkap untuk memburu Kwang. Mereka tertarik membantu John, karena jika ini berhasil, mereka bisa kembali ke kantor utama di Amerika. Apalagi ada informan yang akan mengirimkan buku besar Kwang. Jadi ini kesempatan besar bagi kedua agen ini. Jam pengiriman masih jam 5 sore. Ada 1 jam lagi. Mereka akan makan dan mandi dulu. Sementara itu Joe kembali teringat dengan masa lalunya. Dia melihat foto lamanya bersama John. Kwang tiba-tiba mendatanginya dan mengajaknya untuk ke ruang kerjanya. Di ruang kerja, Raymond anaknya sedang dipukuli oleh tangan kanan Kwang yang bernama Bolo. Joe sangat shock dengan situasi yang terjadi dan meminta Bolo berhenti. Tapi Kwang mengatakan hal yang mengejutkan. Raymond lah yang telah mengadukannya dan menjual informasi sehingga usaha gelapnya ketahuan dan berimbas pada perusahaan. Joe tak percaya pada Kwang. Lalu Kwang memberikan bukti. Dia menunjukkan video saat Raymond mencuri buku besarnya. Kwang meminta Raymond untuk mengembalikan buku itu, tapi Raymond menolak. Perusahaan Kwang telah merusak ekosistem lumba-lumba dan merusak tatanan laut. Dia harus melakukan sesuatu. Kwang tak percaya anak ini melakukannya demi lumba-lumba. Orang ini sangat kesal. Buku besar itu adalah bukti semua transaksi gelapnya. Banyak bukti kejahatannya di sana. Joe meminta izin pada Kwang agar bicara dengan Raymond dan membujuknya. Kwang mengizinkannya. Joe meminta Raymond untuk jujur padanya dan menceritakan semuanya. Raymond berbisik, memberitahu apa yang telah dia lakukan, meminta ibunya mengulur waktu selama 5 menit. Raymond telah menghubungi seorang agen yang bernama John Lawlor dari DEA.
Dia telah mengirim seorang kurir untuk memberikan buku besar pada agen itu. Mendengar nama John disebut Raymond, Joe semakin bingung. Dari mana anaknya tahu nama itu? Apa yang dia bicarakan? Joe memilih percaya pada anaknya. Mengulur waktu selama 5 menit. Joe membuat sandiwara dan meminta Kwang memukulnya agar Raymond mengaku. Tapi Kwang tak mau. Dia tak bisa memukul Joe. Karena Kwang tak mau, Joe mengeluarkan semua keluhannya selama ini. Raymond berusaha membebaskan diri dari ikatan. Joe mengeluh tentang asap rokok di sini. Tapi itu tak ada apa-apanya dengan bau badan Kwang. Selama dia menikah, itulah yang dia tahan. Bau itu tak pernah bisa hilang. Dan membuat salah satu anak buah Kwang tertawa. Kwang yang emosi menghabisi anak buahnya ini. Dan waktu sudah hampir 5 menit. Sementara itu kurir sudah sampai di depan hotel. Kwang mulai tak sabaran, mengarahkan pistolnya pada Raymond. Dia harus bicara. Joe ditahan oleh anak buah Kwang. Waktu 5 menit yang Raymond butuhkan sudah cukup. Akhirnya dia bicara. Buku besar dikirimnya ke Hotel Marriott di kamar 2018. Jangan sakiti ibunya. Kwang langsung mengutus semua pegawainya menuju lokasi yang diberitahu Raymond. Mereka semua bergerak. Hanya ada satu orang yang menahan Joe, dan Kwang akan menghukum Raymond. Dia mengambil koleksi katananya. Raymond telah bersalah. Karena mengkhianati keluarga, dia akan mengambil satu kakinya. Raymond bisa tenang. Dia akan membelikan kaki palsu yang mahal untuknya. Joe tak tahan menjatuhkan pria yang menahannya, menghabisi orang ini. Joe langsung mengarahkan pistol pada Kwang dan memintanya melepaskan anaknya. Kwang tak takut dan malah mendekat. Raymond yang sudah lepas memukul Kwang dengan patung badak besi. Kwang langsung pingsan. Dengan Ferrari merah, Joe segera meluncur. Raymond tak menyangka ibunya sangat jago mengemudi, dan Kwang sadar dari pingsannya. Dia sangat marah. Dia berusaha melepaskan borgolnya. Pasukan Kwang yang dipimpin Bolo sudah masuk ke hotel. John dan rekan-rekannya yang tengah bersantai dan makan di kamar tiba-tiba mendengar suara bel. Mereka jadi waspada. Ternyata tak ada orang di luar, dan John hanya menemukan sebuah buku berwarna merah. Buku itu adalah buku besar milik Kwang yang berisi informasi usaha gelapnya. John tak menyangka semua yang dikatakan informan itu benar. Dia mengirim bukunya. John langsung memfoto semua isi buku sebagai bukti cadangan. Sementara di luar, Bolo dan pasukannya sudah sampai. Di depan kamar 2018, anak buahnya segera mengeluarkan senjata. Bersamaan kamar John juga berbunyi bel. Tapi Bolo dan anak buahnya salah kamar. Hello, boys. Bolo segera menelpon bosnya. Anak itu sudah berbohong. Tak ada apa-apa di sini. Kwang meminta Bolo untuk memeriksa semua kamar hotel. Joe dan anaknya sampai di hotel. Untunglah mereka berselisih dengan Bolo dan anak buahnya. Dan tiba-tiba pintu kamar John diketuk. Mereka semua waspada, dan John melihat lewat lubang. John tak menyangka melihat wanita dari masa lalunya. Dia membuka pintu. Keduanya tak menyangka bisa bertemu seperti ini. John sangat bingung, kenapa wanita ini di sini? Raymond sibuk bertanya, siapa pria ini? Joe menyuruh anaknya diam. Joe memberitahu John soal Kwang yang mengincarnya. Tapi John punya banyak pertanyaan di kepalanya dan butuh waktu memprosesnya. Dia sudah 15 tahun tak bertemu dengan Joe. Dan John sangat kaget mendengar Joe telah menikah dengan Kwang. Raymond juga bingung dengan reaksi ibunya. Keduanya mengenal satu sama lain. Di tengah perdebatan itu, Bolo sudah berada di lantai itu dan langsung menyerang. Aksi tembak-menembak tak bisa dihindari. John meminta Joe dan Raymond untuk bersembunyi di kamar mandi. Orang-orang ini menembaki pintu kamar. Simon dan Freddy membalas tembakan. Karena sudah menemukan John, Bolo melaporkan temuannya. Kwang memerintahkan Bolo untuk membawa Joe kembali dan habisi siapapun yang menghalangi, termasuk anaknya. Dan Simon menjadi korban pertama. Orang-orang ini masuk dan Freddy menghabisi beberapa anak buah Kwang. Tapi Freddy menghadapi orang yang terlalu banyak dan dia juga menjadi korban. Bolo berhasil menemukan buku besar itu dan kini mereka hanya perlu membawa Joe. John melemparkan granat asapnya dan mereka dihujani tembakan.
Kembali granat ledak dilempar. Ketiganya berhasil kabur lewat jalan belakang. John membawa Joe dan Raymond bersamanya. John pun menembak. Mereka kabur lewat tangga darurat dan merusak pintu sebelum turun. Bolo dan anak buahnya sangat kesal. Pintu sudah tak bisa dibuka dan berusaha membobolnya. Sudah banyak petugas kepolisian yang datang karena kekacauan yang terjadi di hotel. John yang datang ke Taipei dengan identitas palsu tak boleh tertangkap petugas. Mereka pun terpaksa bersembunyi di bar menghindari para petugas. Tapi John masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Karena John terus bertanya soal Raymond, apa dia anaknya Kwang. Joe akhirnya mengaku mengenalkan keduanya. Mereka adalah ayah dan anak. John langsung shock dan Raymond tak kalah shocknya. Raymond berkata ayahnya koki dan dia telah meninggal. Keduanya kebingungan, tapi mereka tak bisa lama-lama di sini. Mereka memutuskan untuk pergi dari hotel dan ternyata mereka dikenali oleh kapten polisi yang sudah mengecek CCTV. Polisi pun mengejar dan mereka kabur dan langsung naik ke Ferrari merah dan Joe memacunya. Joe mengatakan Kwang mengenal semua pejabat kepolisian. Mereka harus bisa kabur. Dan kapten ini mendapatkan identitas John. Mereka heran, apa betul nama orang ini George Washington? Joe mengeluarkan skill mengemudinya, menghindari kejaran polisi. Dan Raymond terus komplain soal ayah kandung yang baru ditemuinya. Dia sengaja mengikuti kelas memasak agar terasa lebih dekat dengan ayahnya. Ternyata itu bohong. Joe meminta mereka diam. Dia ingin fokus mengemudi. Kejar-kejaran terjadi di jalan. Dan ternyata John kena tembakan. Dia harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi John menolak. Dia tak bisa membongkar identitasnya. Jadi Joe punya ide. Dia menabrakkan mobilnya pada motor kurir makanan. Dan dia memberikan mobilnya ke kurir ini untuk menghilangkan jejak. Bolo pergi menghadap bosnya, menyerahkan buku besar yang telah ditemukannya. Kwang pun memerintahkannya untuk mencari Joe istrinya, apapun caranya. Kwang juga meminta seorang hacker untuk meretas CCTV kota dan mencari Ferrari merah yang dikendarai Joe. Dan akhirnya kepolisian berhasil menemukan Ferrari merah, tapi yang ditangkap orang berbeda. Joe memberikan mobilnya pada kurir ini. Si kurir pun ditangkap pihak kepolisian. Orang ini berteriak dia tak bersalah dan tak tahu apa-apa. John, Joe, dan Raymond sudah di dalam kereta. Ketika berhenti, mereka menuju sebuah parkiran. Mereka membajak sebuah mobil untuk kabur. John sampai harus memukuli petugas yang memergoki mereka. Raymond masih tak percaya dengan aksi yang dilakukan ibunya. Terlihat seperti pencuri mobil profesional. Apa mereka benar-benar orang tuanya? John meminta Raymond diam, masuk ke mobil segera, dan mereka segera pergi dari sana. Selama dalam perjalanan, John mencoba bicara dengan Joe soal masa lalu mereka dan kenapa Joe tak pernah memberitahunya dia hamil dan memiliki Raymond. Joe menjawab John tak pernah memberi kesempatannya untuk bicara. John tak mengerti ucapannya. Joe merasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengenang masa lalu. Sekarang yang mereka butuhkan adalah rencana untuk keluar dari masalah yang telah John ciptakan. Tapi John memilih untuk tidur. Tindakan itu membuat Joe kesal padanya, menyumpahinya dalam bahasa Mandarin. John hanya tersenyum. Itu mengingatkannya dengan masa lalu. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah sakit kecil di pinggir laut untuk mengobati luka John. Ternyata John kehilangan banyak darah sehingga membutuhkan transfusi. Untunglah golongan darah Raymond sama dengannya. John menanyakan keadaan Raymond pada Joe. Joe mengatakan Raymond baik-baik saja. Dia sedang berbaring di kasur sebelah. Mereka terus berdebat soal masa lalu. Apalagi Joe tak pernah cerita padanya bahwa dia mengandung Raymond dan berakhir menikah dengan Kwang. Joe meminta John untuk berhenti berdebat karena John tak mengerti apa yang terjadi dengan kehidupannya dulu. Raymond dari tadi sudah terbangun. Diam-diam mendengarkan percakapan orang tuanya. Akhirnya dia ketahuan oleh Joe. Dokter masuk ruangan. Mereka menyampaikan terima kasih pada Joe. Selama ini Joe adalah satu-satunya donatur di rumah sakit desa itu. Dengan bantuannya rumah sakit ini memiliki banyak fasilitas dan dapat membantu banyak orang. Anak-anak berkumpul mengucapkan terima kasih kepada Joe. Tapi mereka harus segera pergi dari sana dan pamit. Mereka melanjutkan perjalanannya menuju rumah Joe di sebuah desa di pinggir pantai. Dan mereka pun sampai di rumah di pinggir laut itu. Neneknya yang dipanggil Popo sangat kaget dengan kedatangan Joe. Popo sangat senang, apalagi ketika melihat Raymond. Namun John tak disambut baik oleh Popo. Raymond memeriksa rumah itu. Bahkan ada mobil modifikasi bagi di rumah itu. Dia kagum dan tak percaya ibunya dibesarkan di rumah itu. Dia sangat senang rumah itu di tepi laut. Kenapa ibunya tak pernah membawanya ke sini?
Sepupu Joe juga datang ke sana mengantarkan makanan. Mereka menghabiskan makan malam bersama. Raymond masih memproses semua hal yang terjadi. Ini terlalu tiba-tiba. Meminta Joe untuk menceritakan semuanya. Jangan tutupi apapun. Karena Raymond juga berhak tahu. Akhirnya Joe bersedia menceritakan masa lalunya. Joe pun bercerita, kedua orang tuanya meninggal saat melaut. Karena itulah dia tinggal bersama dengan Popo. Karena tragedi orang tuanya, Popo melarang Joe untuk mendekati air. Akhirnya Joe mencari hal lain untuk dikerjakan. Dan ternyata Joe berbakat menjadi seorang mekanik. Dia juga seorang pengemudi mobil yang handal. Bahkan bisa membangun mobil modifikasinya sendiri. Sampai suatu hari hal buruk terjadi di desa itu. Penduduk desa menemukan banyak paket narkoba yang diselundupkan. Nenek Joe meminta penduduk desa tak melaporkan temuan pada kepolisian. Mereka pasti akan dituduh sebagai tersangka. Nenek Joe memutuskan untuk menyimpan narkoba itu. Sampai suatu hari, geng yang terlibat dengan narkoba itu datang dan ingin mengambil narkobanya kembali. Tapi saat mereka ke sana, mereka tak hanya mengambil narkoba, tapi juga menculik gadis-gadis muda yang ada di desa. Nenek Joe yang melihat kedatangan geng itu di pagi buta langsung membangunkan Joe. Joe langsung meloncat ke mobilnya. Dia langsung pergi dan mengendarai mobil baginya dan kabur. Para geng ini tak terima dan mengejarnya. Terjadilah kejar-kejaran panjang antara Joe dan para gangster ini. Joe akhirnya melewati hutan untuk kabur dari kejaran mereka. Tapi pada akhirnya Joe tetap tertangkap. Dia terkepung dan akhirnya ditawari bekerja sebagai supir untuk pengantar narkoboy para gangster ini. Kemudian Joe meminta John untuk bercerita. Raymond bertanya bagaimana mereka berdua bisa bertemu. Awalnya John menolak. Joe memintanya untuk terus terang. Akhirnya John bersedia bercerita. John pun memulainya. Dia saat itu sedang menjalankan tugas pekerjaannya. Dia adalah seorang polisi dan agen DEA. Dan dia ditugaskan untuk misi Taipei di Taiwan. Saat itu dia tengah menyamar untuk melacak pengiriman narkoba yang ada di Taipei. Dan John berpura-pura sebagai seorang klien, mengikuti sebuah mobil yang mengangkut narkoba. Dan ternyata pengendara mobil itu adalah Joe. Awalnya Joe mengira kalau John adalah pesaingnya yang ingin mencuri barangnya. Mereka kejar-kejaran. Sampai akhirnya John menyadari pengendaranya adalah seorang wanita dan dia jatuh cinta dengan gadis ini pada pandangan pertama. Fokusnya teralihkan, mobil mereka bergeser dan mobil John terbalik. Dan Joe langsung bergegas menolongnya untuk memberikan pertolongan pertama. Memberikan CPR nafas buatan untuk John. Itulah ciuman pertama mereka. Begitulah mereka bertemu. Tapi John banyak mengingat kejadian romantis yang terjadi setelah itu. Yang kedua, ketiga, dan yang selanjutnya. Raymond merasa orang tuanya sangat harmonis. Dia tak mengerti bagaimana mereka bisa berpisah. Tapi mereka tak menjawabnya dan kembali berdebat dan saling menyalahkan. Karena mereka memiliki alasan masing-masing. Raymond yang kesal mendengarnya meminta mereka untuk berhenti. Akhirnya mereka menyudahi pertemuan ini dan istirahatlah malam ini.
Keesokan harinya John mencari Joe, tapi dia tak menemukannya. Dia memutuskan untuk menemani Raymond yang sedang mengupas kacang edamame. Mereka menjadi cukup dekat dan mengobrol tentang banyak hal. John mendengar suara bising dari garasi. Joe sudah kembali. John menghampirinya. Joe baru saja kembali dari kota untuk mencari suku cadang untuk memperbaiki mobilnya. John mengingatkan Joe untuk hati-hati. Mereka sedang dikejar. Joe meminta John untuk tak khawatir. Tapi John masih penasaran dengan masa lalu yang mungkin telah dia lewatkan. Awalnya Joe tak ingin mengingat kenangan lama, dan akhirnya Joe memutuskan bercerita. Joe ingin John mengingat momen saat mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Mereka berjanji di sebuah restoran untuk kencan. Joe dengan sangat bahagia datang ke sana. Mereka berdua punya rahasia yang harus disampaikan. Joe meminta John untuk menyampaikan lebih dulu. John pun mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Dia adalah agen DEA yang sudah memata-matai Kwang selama ini. Joe sok merasa dimanfaatkan oleh John. John mengaku kalau awalnya dia memanfaatkan Joe, tapi akhirnya dia benar-benar jatuh cinta padanya. Tapi kini atasannya juga ingin menjadikan Joe tersangka dengan Kwang. Mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. John tak ingin wanita ini ditangkap, menyuruhnya untuk pergi dari sana. Meskipun dia sangat ingin bersama Joe, tapi sayangnya mereka harus berpisah. Tapi cerita John bukan seperti yang diingat oleh Joe. Joe sangat ingin mengabarinya kalau John akan menjadi seorang ayah. Ternyata dia tak sempat memberi kabar itu dan terpaksa kabur dari sana. Dan dia menangis di mobilnya. John sangat shock. Dia baru tahu soal itu. Harusnya Joe memberitahunya soal kabar gembira di hari itu. Kalau dia tahu, dia tak akan meminta Joe untuk pergi. Mereka berdua mengorbankan banyak hal sejak hari itu. Mereka berdua sama-sama menderita sejak saat itu. Joe mengorbankan kehidupannya dan menikah dengan Kwang. Dan John mengorbankan wanitanya. Dia masih sendiri sampai saat ini. Tapi hingga sekarang mereka saling mencintai. Meski sudah lama tak bertemu, mereka tak ingin ada rahasia lagi di antara keduanya. Dan mereka memutuskan untuk mencoba lagi. Pasangan kekasih ini kembali bersama. Sementara itu Kwang masih terus mengulang rekaman CCTV saat John, Joe, dan Raymond kabur dari hotel. Dan teleponnya berbunyi. Pengacaranya menyampaikan kalau deputi dari kepolisian ingin bicara dengannya soal penembakan di Hotel Marriott. Kwang pun menutup telepon itu. Dia kembali ke kamar mandi dan memeriksa sesuatu. Membuka tas Joe dan menemukan foto yang dilihat Joe tempo hari. Dan dia menemukan fakta bahwa Joe masih sering melihat foto masa lalunya bersama John. Amarahnya semakin memuncak. Kwang pergi menemui deputi Lu yang sudah menunggunya di kantor, membahas penembakan di Hotel Marriott. Kwang tak terima kalau kepolisian menyalahkan dirinya. Kejadian di hotel itu terjadi saat pegawainya sudah tak lagi dalam jam kerja. Mereka bebas melakukan apa yang mereka mau. Kwang menyalahkan polisi. Pelakunya orang Amerika yang sudah menghabisi 6 orang pengawalnya. Bukan George Washington, tapi agen DEA, John Lelor. John sudah mengincar dirinya sejak dulu. Orang inilah yang menculik istri dan anaknya. Kwang meminta kepolisian untuk menyelidiki hal ini. Segera tangkap dia. Dan Kwang pergi meninggalkan mereka. Saat perjalanan kembali ke mobil, Bolo melaporkan kalau mereka tak menemukan Joe di seluruh Taiwan. Kwang memerintahkannya untuk memeriksa desa kampung halaman Joe. Sementara itu mereka berdua sedang di kamar. Tiba-tiba Raymond datang mengetuk pintu. Joe segera mendorong John. Pintu kamar dibuka. Raymond bertanya di mana John. Joe mengatakan ke anaknya mungkin John sedang pergi olahraga di luar. Raymond mengatakan dia akan meminta maaf kepada ayahnya. Dia sudah kasar kemarin, lalu pergi mencarinya di luar. Dan tak sengaja John menemukan paspor dan uang yang disembunyikan Joe di sana. Joe berkata itu uang untuk pelarian mereka. Dia sudah lama menyiapkannya. Dan setelahnya John dan Joe melakukan pembicaraan serius dengan Raymond. Mereka membutuhkan bukti yang lebih kuat untuk menjerat Kwang. Info di buku besar itu belum cukup. Lalu Raymond teringat dengan pajangan badak yang ada di ruangan Kwang. Bisa saja pajangan itu berisi hard disk. Mereka hanya perlu memastikannya. Raymond menawarkan diri untuk mencurinya, tapi dilarang oleh kedua orang tuanya karena sangat berbahaya. Raymond tak terima, padahal dia ingin membantu. Dia langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, dua anggota Kwang pergi mendatangi rumah nenek Joe. Salah satunya turun dari mobil, yang satu lagi turun dengan mobil ke bawah dan melihat Joe di dalam rumah. John langsung menghabisi yang di atas. Orang ini ingin melapor ke Kwang. Pistol sudah di kepalanya. Dia tak jadi melapor. John langsung ke dalam, meminta Joe untuk bergegas pergi. Persembunyian mereka sudah ketahuan.
Saat mereka ingin mencari Raymond, bocil ini sudah menghilang. Bahkan dia meminjam motor sepupunya. Ternyata dia sudah lebih dulu mendatangi kediaman Kwang. Raymond ingin mengambil drive milik Kwang yang ada di dalam patung badak, tapi dia ketahuan oleh Kwang. Dan kedua orang ini langsung pergi dengan mobil. Joe langsung menghubungi Kwang, menduga Raymond ada di sana. Dan Kwang menjawab dia ingin Joe kembali. John mengambil alih telepon, bernegosiasi dengan Kwang untuk menukar dirinya dengan Raymond. Kwang berkata dia ingin John pergi selamanya, jangan ganggu dia dan istrinya. John pun berkata mereka akan bertemu di tengah kota, di area American Alley pada tengah hari, lalu menutup telepon. Joe bertanya kenapa dia melakukan ini. Mereka akan menghabisinya. John menenangkan Joe, percaya padanya. Mereka sampai di lokasi pertemuan dan segera turun. Di depan Kwang turun dengan beberapa anak buahnya. Mereka sudah terkepung. Dia menunjukkan Raymond di dalam mobil, tapi Kwang tak menepati kesepakatannya. Kwang malah ingin bercerita tentang masa lalunya dengan Joe saat mereka bertemu. Dan inilah yang terjadi. Bos pengedar narkoboy di masa lalu itu adalah Kwang. Kwang datang ke rumah nenek Joe untuk mengambil barangnya yang hilang. Dan anggotanya berhasil menangkap Joe, membawanya pada Kwang. Ternyata Joe waktu melarikan diri pertama tadi menabrak pengemudi terbaik milik Kwang. Dan orang ini meninggal. Dia ingin Joe menggantikan orang ini. Gadis ini sangat ahli. Dia menawarkan Joe bekerja untuknya. Tapi Joe tak mau, mengira Kwang menghabisi neneknya. Dan untunglah neneknya baik-baik saja. Kwang berjanji selama dia bekerja dengannya, dia akan memberinya kehidupan yang layak dan menjaga keluarganya. Dan Kwang langsung menarik Joe, membawa Joe bersamanya. Berkata kepada John kesepakatannya berubah. Dia meminta anak buahnya untuk menghabisi John. Kwang pun pergi dari sana. John sangat cepat. Dia menghabisi semua anak buah Kwang dan bergegas mengejar mobil Kwang. John membidik pistolnya dan menembak. Bolo yang membawa mobil dihabisi dan mobil itu menabrak. Kwang mengendarai mobil itu dan melarikan diri dari sana. John tetap mengejar. Kwang tetap memacu mobil itu dengan marah memaki Joe dan anaknya. John akhirnya menemukan mobil itu dan melompat, menendang Kwang keluar. Ibu dan anak ini sangat kaget. Raymond berkata Kwang membawa drive dari patung badak itu. Kwang segera kabur dari sana. Setelah memastikan keluarganya aman, John kembali mencari Kwang yang menghilang. Dia melewati ruang permainan arcade dan dia menemukan jejak Kwang. Kembali mengejarnya. Melihat sekelilingnya, melihat ada orang yang ditabrak, Kwang lari ke bioskop dan dia menemukan Kwang di dalam ruang teater, memintanya menyerah. Para penonton yang di sana langsung berhamburan keluar, melihat John yang memegang senjata. Kecuali sepasang kakek dan nenek yang tertarik melihat apa yang terjadi. Kwang sudah muak dikejar, dia tak berniat kabur lagi. Kwang merasa masalahnya dengan John tak menyangkut masalah kriminalnya. Masalah mereka lebih personal. John telah merebut Joe darinya. Dia bahkan tak bisa mengurus anaknya sendiri. Kwang menantang John untuk menembaknya. John melepaskan senjatanya, memilih untuk berduel dengan Kwang. Mereka saling beradu pukulan dan tendangan. Keduanya yang sama-sama emosi saling menjatuhkan. Sampai akhirnya Kwang jatuh dan John kembali menodongkan senjatanya. Kwang meminta habisi saja dia, tapi John menjawab dia akan dihukum dulu dan membuatnya pingsan. Kakek ini sangat senang melihat baku hantam yang seru itu. Akhirnya Kwang ditahan oleh pihak kepolisian. Semua bukti kejahatan yang menjeratnya sudah cukup, dia tak bisa menghindar lagi. Media ramai memberitakan penangkapannya. Begitupun dengan John, dia diborgol di tengah kantor. Petugas Lu menemuinya, membebaskan borgolnya. Ada seseorang yang menebusnya. John masuk ke ruangan itu. Panggilan video itu adalah Charlotte. Charlotte langsung mengomeli John karena masalah yang telah dia perbuat di Taipei. Orang-orang ini meminta tebusan yang sangat mahal untuknya.
Dia memintanya berlibur dan malah mengacau. John ingin menebus kesalahannya, menunjukkan drive milik Kwang yang telah ditemukannya. Ini berisi semua kejahatan yang telah dia lakukan. Charlotte tak jadi marah, kerjanya bagus. Tapi dia memang harus liburan. Dia diskor 3 bulan, lalu menutup panggilan itu. Deputi Lu meminta John untuk pergi dari Taipei secepatnya, mengembalikan paspornya. John akhirnya bebas dari tahanan polisi, pergi menemui keluarganya. John mengajak mereka pergi liburan bersama. Dia memiliki waktu luang sekarang. Raymond sangat senang, tapi Joe menolak ajakan itu karena Raymond masih sekolah. Dan John pun membujuk wanita ini. Akhirnya mereka tetap pergi berlibur ke Paris, menghabiskan waktu bersama, menebus masa-masa yang hilang. Raymond sangat gembira kedua orang tuanya berkumpul lagi. Joe memberikan kabar gembira pada John. Dia hamil. John kaget dan tak menyangka ini. Mereka baru sebulan di Paris. Dia sangat senang. John akhirnya membawa keluarganya ke Amerika. Joe melahirkan di sana dan Raymond mempunyai adik perempuan. Dan film ini pun berakhir. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.